Kembali bersama kami dalam editorial sepekan. Kita sudah di segmen terakhir sebelum membahas closing statement ya. Tapi tadi ada yang sempat dibahas ya, bahwa memang ada yang dikhawatirkan oleh Bu Hetifah jika kemudian semua seperti kata Anda kedaulatan diserahkan ke tangan rakyat, akhirnya kualitasnya juga yang dipertanyakan. Bu Hetifah memberi contoh anggota-anggota DPR yang terpilih begitu ya. Seringkali kan kualitasnya justru dipertanyakan karena memang benar-benar rakyat yang menentukan. Nah, ini yang dihindari dengan maksudnya ya. Begini, bukan mungkin supaya tidak salah itu Pak ya. Maksudnya kita kan juga sekarang sedang memperdebatkan soal sistem pemilunya. Ya kan, sistem pemilunya mau sepenuhnya tadi proporsional terbuka atau bahkan ada yang mulai terbuka terbatas ya. Jadi artinya memberikan kesempatan kepada partai politik untuk lebih memiliki suara menentukan siapa calon-calon yang berhak untuk mendapatkan kursi. Jadi kalau misalnya si partai itu mendapatkan kepercayaan yang besar, dia kemudian yang menentukan siapa yang duduk, yaitu yang di nomor urut 1 gitu. Nah, tentu saja bukan berarti ini tanpa syarat gitu. Kalau partai politiknya juga pertama tidak transparan, tidak demokratis, masih bersifat otoriter ketika menentukan caleg, tidak jelas persyaratan maupun kriterianya, tentu saja tidak akan membaik kondisinya gitu. Nah, sekarang kan ada kelemahan. Maksudnya jika sebetulnya bukan berarti rakyat tidak berdaulat. Pada akhirnya kan semua rakyat juga yang berdaulat. Hanya cara mereka memilihnya seperti apa. Yang dikhawatirkan, yang disoroti tadi itu adalah kualitas ya, yang sering kalian dipilih. Ya, jadi pertama, tidak mungkin kualitasnya jadi rendah. Kenapa? Tadi pertama, yang mengusungkan partai politik atau gabungan partai politik pasti selektif. Ini yang DPR nih maksudnya. Ini DPR maupun presiden. Sudah mengambil contoh dari DPR, ya, kan? DPR ya. DPR itu lebih beda ramah dengan presiden. Kalau DPR itu jumlahnya ribuan. Perempuan nih teman-teman, ini kan memperjuangkan perempuan, kuota perempuan ya kan. Tapi faktanya sampai hari ini masih banyak partai membujuk istrinya, adiknya yang perempuan untuk jadi caleg. Karena susahnya mencari caleg perempuan, itu masih sampai hari ini. Ya kan? Jadi permasalahannya beda begitu. Permasalahan beda, karena caleg ini jumlahnya ribuan. Tidak semua orang mau jadi caleg. Jadi tidak bisa disamakan. Sangat berbeda. Kalau presiden jumlahnya sedikit. Gitu, dan orang tertentu karena ada syarat yang diatur secara administrasi dan lain-lain, termasuk pendidikan tadi juga dia harus dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia, berarti dia harus populer, harus elektabilitas tinggi, harus berkualitas. Kalau caleg dia cuma di kabupaten itu, tidak perlu caleg di Papua dikenal di Aceh, tapi kalau presiden dia harus dikenal di Aceh sampai ke Papua. Baik, silakan Ibu Hetifah. Ya, prinsipnya kan seperti ini ya, kita ingin baik caleg maupun kepala daerah maupun presiden gitu sebagai leader atau orang-orang yang akan diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan publik untuk orang banyak gitu, melalui satu proses, dipilihnya itu melalui satu proses yang di satu sisi demokratis gitu ya, tetapi juga teruji gitu ya, sehingga memang orang-orang yang mampu membangun daerahnya atau mungkin orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas. Mengujinya kan tidak harus dengan ambang batas ya Bu ya. Mengujinya gitu ya, kan di sini kita ada yang namanya satu institusi partai politik kalau di dalam demokrasi. Jadi apa perannya partai politik? Kalau begitu sekarang bebaskan saja gitu, siapapun warga negara Indonesia. Terakhir Pak Riza, silakan. Bisa dong mencalonkan diri jadi apapun. Nah, sekarang ini mekanismenya seperti apa? Mekanismenya diberikan pada partai politik, ya kan? Partai politik yang mengusung. Dibatasi juga, tidak bisa partai politik mengusung 2 calon umpamanya, itu sudah dibatasi. Tapi partai politik karena menyangkut nasib partai politik, dia akan mengusung yang terbaik. Karena kalau tidak yang terbaik, berimplikasi pada hasil pemilu legislatif atau besar kecilnya partai itu sendiri. Artinya dipastikan yang dicalonkan adalah yang terbaik. Tidak hanya di partai itu, tapi putra-putri terbaik bangsa. Jadi tidak perlu dikhawatirkan gitu ya. Dan terakhir, kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat nanti menentukan siapakah yang dianggap terbaik oleh 15 partai tadi. Mungkin cuma 7 atau 5 pasangan dipilih oleh rakyat. Jadi karena Indonesia ini sesuai undang-undang, masyarakat harus dipilih dan memilih sesuai undang-undang, maka berilah kedaulatan sesungguhnya pada rakyat Indonesia. Terima kasih nih Bu. Kita memberi kesempatan rakyat memilih dengan satu mekanisme yang sedemikian rupa sehingga mereka yakin bahwa siapapun yang ada di dalam daftar itu adalah orang-orang yang memang sudah teruji. Kalau tidak kan rakyat juga bisa itu memudahkan mereka. Bagaimana ending pembahasan rancangan undang-undang pemilu ini ya? Apakah akan deadlock atau seperti apa akhirnya ya? Insya Allah tidak deadlock. Saya Rahma Sarita, selamat malam, sampai jumpa.